Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Yayan Effendianto di program James. Oke, poros dulur sekalian yang berada di rumah, semoga kalian diberikan keberkahan, diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah ajaran yang berada di Pulau Jawa ya guys ya, yaitu ajaran kejawen. Serta semoga apa yang saya sampaikan menjadi informasi yang bermanfaat bagi kalian semua. Jangan sampai skip videonya guys ya, supaya kalian mengerti pemahaman serta mengerti apa yang saya sampaikan, dan juga agar kalian bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan saat ini ya. Tonton videonya sampai selesai. Kita langsung menuju ke pembahasan. Monggo. Kejawen adalah kata bentukan yang berasal dari kata kejawian. Dengan keluasan lidah orang Jawa sehingga diucapkan dengan kejawen. Kejawen hakikatnya adalah suatu tata cara atau aturan dalam kehidupan, baik sesama manusia, alam, para leluhur, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan kejawen sudah ada sejak orang Jawa mulai ada. Kejawen tidak bisa dilepaskan dari agama yang dianut karena para pengikut kejawen rata-rata lebih taat menjalankan agama yang dianutnya tersebut. Mereka mengedepankan rasa serta intuisi yang didapatkan secara otomatis karena kedekatan dengan Tuhan serta para leluhurnya. Para penganut kejawen sering disebut juga dengan panggilan waskito, atau memiliki kelebihan bukan karena mereka melakukan penyembahan atau persembahan kepada berhala, tapi karena mereka menjaga hati agar tetap bersih, sehingga apa yang jadi rahasia langit dan juga bumi terbuka karena izin Allah. Tingkatan itu disebut manunggaling kawula Gusti, yang jika diartikan secara luas adalah sebuah keyakinan terhadap keesaan Tuhan, sehingga tidak akan pernah memiliki rasa khawatir dan takut. Yang ditakutkan adalah ketika membuat Tuhan murka. Tidak heran, para penganut kejawen lebih suka berdiam diri atau tidak banyak berbicara kecuali untuk hal-hal yang penting-penting saja. Mereka cenderung berhati-hati dalam bertindak, takut jika tindak tanduknya menyakiti orang lain dan akan membuat orang murka. Bahkan ketika para kejawen dihujat, dikatakan sesat, mereka hanya akan diam saja dan juga akan mengucapkan mereka belum paham saja. Pada masa sekarang ini banyak orang yang menganggap ajaran kejawen melenceng karena ajaran kejawen identik dengan sesajen serta ritual-ritual yang dinilai sudah tidak relate dengan perkembangan zaman saat ini. Bagi orang yang kurang memahami akan mengatakan sesaji atau sesajen adalah bentuk persekutuan dengan makhluk halus atau jin dan dinilai sesat serta dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Penilaian tersebut diperkuat dengan tayangan-tayangan yang ada di media sosial saat ini mengenai dukun yang menggunakan sesaji serta keris sebagai medianya. Hal tersebut membuat orang-orang zaman sekarang cenderung antipati akan ajaran kejawen. Padahal kejawen sejatinya tidak mengajarkan ilmu hitam yang digunakan untuk membuat orang lain menderita. Bahkan banyak ajaran baik yang bisa dipahami untuk saling menghormati dan menghargai semua makhluk hidup. Meskipun ada ratusan kelompok kejawen dengan berbagai macam ajarannya, saya akan mencoba meluruskan pemahaman mengenai kejawen sejati dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki.
Mungkin di sini saya cukup ingin menjelaskan karena saat ini banyak beredar berita yang kurang enak tentang kurang lebihnya ya seperti ritual-ritual ataupun apa yang orang-orang zaman sekarang sebut dengan klinik ya. Karena ada berita-berita yang melenceng ataupun ada oknum-oknum yang memanfaatkan ilmu-ilmu yang kurang lebihnya kita anggap sebagai ilmu kejawen ini untuk kepentingan pribadi. Maka di sini mungkin saya kurang lebihnya akan meluruskan dan juga akan membahas apa-apa yang salah tentang apa berita yang beredar saat ini ya guys ya. Oke, kita mulai. Salah satu contoh bentuk implementasi dari sesaji, masyarakat kejawen percaya doa yang didengar Tuhan adalah berkah dari para leluhur. Mereka meyakini jika mendoakan leluhur, maka leluhur akan mendoakan keturunannya yang masih ada di dunia agar Tuhan memberikan segala kemurahannya. Penjelasannya, meskipun amal kebaikan terputus, bukan berarti doa orang meninggal tidak akan didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berawal dari hal tersebut, para penganut kejawen melakukan ritual-ritual budaya dalam bentuk sesaji seperti bunga, kemenyan, dan lain sebagainya, yang kemudian dipadukan dengan agama yang masuk di Pulau Jawa saat itu. Namun kemudian muncul pemahaman baru mengenai keberadaan sesaji ketika beberapa orang menyelewengkan ajaran leluhur atau kejawen ini. Dan supaya kalian tidak asing, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata leluhur. Leluhur ini bermakna pendahulu yang memiliki luhur budi pekerti yang baik. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang berjuang di bidang agama. Misalnya, wali Tuhan, kiai, pemuka agama, ataupun pejuang bangsa yang mengorbankan jiwa raga demi negara ini. Oke, mungkin untuk pemahaman leluhur cukup sampai di situ. Kita kembali ke topik utama kita. Nah, untuk penyelewengan dari sesaji yaitu sesajen digunakan untuk media persembahan yang diperuntukkan bagi sosok jin ataupun makhluk halus lain yang berlaku sebagai perewangan. Apa perewangan tersebut? Mungkin saya akan sedikit memberikan pemahaman apakah itu perewangan. Perewangan adalah sosok jin negatif yang berlaku layaknya pembantu yang bisa disuruh melakukan beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan duniawi. Biasanya perewangan ini diawali dengan perjanjian dan si pemilik perewangan tersebut wajib memberikan sesaji sebagai upah. Namun itu semua pasti ada kompensasi di akhir karena menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut bisa disederhanakan menjadi klinik supaya kita bisa memahami kejawen dan juga klinik tersebut berbeda. Meskipun sekali lagi kita sampaikan ajaran kejawen sejatinya tidak lepas dari hal-hal yang di luar logika, atau kita ibaratkan bonus dari Sang Maha Pencipta. Beda halnya ketika kita memang bertujuan untuk mencari kesaktian, itu akan berbanding terbalik dengan ajaran kejawen ini. Oke, kita akan lanjut ke penjelasan makna dari sesaji di kejawen. Sesaji di kejawen bisa diartikan sajian ataupun sebuah penghormatan. Analoginya adalah layaknya seorang tamu yang diundang tentunya akan diberikan sajian terbaik. Hal tersebut merupakan penghormatan kepada tamu yang mengunjungi rumah kita. Seperti yang kita ketahui, sebagian orang beragama meyakini bahwa pada malam Jumat, orang yang meninggal akan datang mengunjungi keluarga mereka. Kita yang masih hidup alangkah baiknya untuk mendoakan mereka yang sudah mendahului kita. Didasarkan karena itulah masyarakat kejawen pada malam Jumat kemudian menyajikan sesaji sebagai wujud penghormatan kepada para leluhur yang mendahuluinya.
Di samping mereka juga berdoa sesuai dengan ajaran yang dianut masing-masing. Setelah penjelasan tersebut, kita juga akan membedah apa yang orang-orang sebut ataupun sekarang diartikan sebagai simbol kemusyrikan tersebut ya guys ya. Kita akan membahas filosofi sesaji bunga di kejawen. Bunga melambangkan keharuman. Harum sendiri melambangkan segala tujuan hidup kita mendapatkan berkah dari para leluhur. Ada banyak bunga yang digunakan dalam setiap ritual kejawen. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang musyrik ataupun syirik, karena bunga tersebut menyimbolkan agar kita selalu ingat apa yang disimbolkan dalam media sesaji tersebut. Misalnya, bunga kantil. Ya, bunga kantil dimaknai sebagai pepiling atau pengingat bahwa meraih ngilmu iku klakone kantilaku, yang artinya untuk menggapai sesuatu tidak cukup hanya berdoa saja, melainkan harus dengan tindakan nyata, yaitu kita bekerja. Bunga melati yang berwarna putih melambangkan kebersihan. Maknanya adalah orang hidup harus mengedepankan kebersihan hati ataupun kejujuran, bukan menjadi orang yang munafik. Bunga mawar bermakna kiasan awar-awar lan talar, yang artinya kurang lebih menetralkan hati dan menjalankan sesuatu dengan ikhlas ataupun tanpa pamrih. Bunga kenanga bermanfaat agar kita mengenang kebaikan para pendahulu agar kita selamat di dunia dan akhirat. Jadi bunga-bunga tersebut kerap kita temukan dipakai di sesaji. Tidak hanya itu saja, penggunaan bunga-bunga tersebut juga merupakan pengingat agar makna yang terkandung di dalam filosofi bunga tersebut diterapkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Sesuai dengan konsep eling lan waspodo, yang artinya ingat kepada Tuhan dan juga para leluhur serta waspada atau lebih berhati-hati akan segala tindak tanduk agar tidak menyakiti makhluk Tuhan yang lainnya. Kita pahami bahwa dunia ini terbagi menjadi dua sisi yang berlawanan, yaitu sisi baik dan juga sisi jahat ataupun buruk. Itulah perbedaan antara kejawen dan juga klenik. Dan mungkin sampai di situ saya memberikan penjelasan tentang arti kejawen yang sesungguhnya. Kenapa saya membahas tentang kejawen untuk saat ini? Karena banyak orang-orang yang menyalahartikan apa itu makna dari kejawen serta mendoktrin kejawen itu musyrik. Mungkin untuk kalian semua setelah mendengarkan ataupun melihat penjelasan yang saya jelaskan tadi, semoga bisa diambil positifnya ya guys ya. Buat para sedulur yang ada di luar sana, jangan sampai kalian menjadi orang-orang musyrik ataupun syirik. Dan juga jangan pernah kalian semua mensalahartikan apa itu arti dari kejawen, karena kejawen ini adalah budaya yang diajarkan oleh nenek moyang kita semua. Oke kawan-kawan, mungkin untuk penjelasan tentang apa itu arti kata kejawen cukup sampai di sini. Semoga penjelasan saya bisa kalian terima dengan baik, serta jika ada salah kata dari pengucapan ataupun kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya minta untuk kalian semua ataupun orang-orang yang menonton video ini, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya kita semangat untuk menghibur kalian semua dan juga memberikan informasi yang sekiranya berguna bagi kalian semua. Oke, mungkin
Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.